kita bakal bahas sesuatu yang super relevan buat dunia pendidikan sekarang, yaitu strategi pembelajaran inovatif dan integrasi di era budaya digital. Gaya belajar anak zaman sekarang tuh udah beda-beda banget ya. Sekarang semua serba digital, serba cepat, dan serba visual. Nah, guru dan sistem pendidikan juga harus bisa ngikutin perubahan itu biar enggak ketinggalan. Jadi di video ini aku bakal bahas dari teorinya dulu, terus lanjut ke tantangannya di era digital sampai strategi inovatif yang bisa dipakai guru biar pembelajaran tetap seru dan bermakna. Yuk, mari kita mulai. Let's go! Oke, pertama kita bahas dulu apa sih maksud pembelajaran inovatif dan integratif itu? Nah, jadi pembelajaran inovatif itu intinya belajar dengan cara yang kreatif dan enggak monoton. Jadi siswa nggak cuma duduk dengan buku, tapi diajak aktif mikir dan bereksplorasi. Sedangkan pembelajaran integratif itu pembelajaran yang nyambung antara pelajaran dan juga kehidupan nyata. Jadi misalnya belajar sains bisa dikaitkan dengan teknologi atau isu lingkungan. Simpelnya, belajar nggak hanya cuma dari kepala, tetapi juga lewat tindakan dan pengalaman. Tapi, nggak bisa dipungkiri, era digital juga bawa tantangan baru. Sekarang, anak-anak lebih sering buka TikTok daripada buka buku. Mereka lebih fokus ke layar HP daripada papan tulis. Di sisi lain, banyak guru yang masih bingung gimana cara pakai teknologi buat ngajarin muridnya dengan cara efektif. Akhirnya, pembelajaran bisa terasa membosankan dan kurang nyambung sama dunia nyata siswa. Jadi, penting banget buat kita nyari strategi belajar yang enggak cuma ngikuti tren, tapi juga bisa bikin siswa aktif, kreatif, dan punya nilai moral yang kuat di tengah budaya digital. Oke, pertama ada blend learning. Nah, blend learning itu adalah kombinasi antara belajar di kelas dan belajar online. Misalnya, di sekolah guru ngasih materi dasar, terus di rumah siswa lanjut menonton video pembelajaran atau mengerjakan kuis online. Jadi, cara ini bisa bantu siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan guru tetap bisa pantau mereka lewat platform digital kayak Google Classroom. Gimana sih tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu apakah punya anggota badan yang sama dengan kita atau tidak? Yang kedua, ada project based learning versi digital. Nah, kalau biasanya PJBL itu bikin proyek di kelas, sekarang bisa banget pakai media digital. Misalnya, siswa diminta bikin kampanye online tentang hemat energi atau bikin vlog singkat tentang budaya lokal di daerahnya. Nah, di depan sini juga ada contoh komik tentang berang-berang di seberang. Nah, ini dia platform digital yang bisa kalian gunakan. Ada Canva, PowerPoint, CapCut, dan lain sebagainya. Video mau membuat apa? Cerita si kancil dan harimau. Ini kelompok komik mau membuat cerita bawang merah bawang putih. Wah, bawang merah bawang putih. Kelompok video mau membuat apa? Cerita Marlin Kundang. Gimana sih ngapsnya? Sini aku bantu. Boleh dulu.
pendekatan berbasis proyek membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi melalui eksplorasi langsung dalam permasalahan yang nyata. Seru kan? Mereka nggak cuma belajar teori, tapi juga belajar praktek langsung sambil ngasah kreativitas dan skill digital. Ketiga, ada gamifikasi. Ini strategi yang paling fun menurut aku. Jadi, ada unsur game dimasukkan ke dalam proses belajar. Bisa pakai aplikasi kayak Kahoot, Quizzes, atau Word Wall. Belajar jadi kayak main game, ada skor, tantangan, bahkan leaderboard. Selain bikin suasana belajar jadi lebih hidup, siswa juga jadi lebih semangat buat ikut aktif. Dan yang terakhir ada literasi digital. Sekarang info tuh gampang banget diakses, tapi nggak semua bisa dipercaya. Jadi, guru juga harus bisa ngajarin cara berpikir kritis, gimana bedain informasi yang valid dan hoax, gimana bersikap sopan di dunia maya, dan gimana tanggung jawab dalam pakai teknologi. Karena literasi digital itu bukan cuma soal bisa buka internet, tapi juga soal nilai dan etika dalam menggunakannya. Jadi, bisa kita simpulkan nih, strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital itu bukan cuma soal alat atau teknologi, tapi soal cara berpikir dan berinteraksi. Guru harus jadi fasilitator yang kreatif dan siswa harus jadi pembelajar aktif yang bijak digital. Dengan cara ini, pembelajaran jadi lebih seru, relevan, dan pastinya bermakna. Karena dunia digital itu bukan musuh, tapi peluang buat kita semua berkembang. Tunggu dulu. Kalau dipikir-pikir, pembelajaran inovatif dan integratif di era digital ini tuh enggak semudah kelihatannya ya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba online, dan penuh perubahan. Teknologi berkembang tiap hari dan pendidik mau enggak mau harus ikut menyesuaikan. Tapi justru disitulah tantangannya. Gimana kita sebagai calon pendidik bisa terus beradaptasi sama perkembangan zaman tanpa kehilangan arah. Enggak harus langsung pakai alat super canggih atau aplikasi yang rumit kok. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil yang kita kontrol. Misalnya, bikin tugas interaktif pakai Google Form, atau ajak siswa diskusi pakai media digital seperti Padlet atau Canva for Education. Hal-hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin proses belajar jadi lebih seru, aktif, dan relevan sama kehidupan mereka sekarang. Yang penting, ada kemauan buat nyoba dan terus belajar hal baru. Soalnya, jadi pendidik di era digital ini tuh bukan cuma soal bikin pakai teknologi, tapi juga gimana kita bisa ngajarin nilai dan moral di tengah dunia yang makin cepat berubah. Kita tetap harus jadi contoh, menunjukkan bahwa teknologi itu alat bantu, bukan pusat segalanya. Intinya, jangan takut buat mulai, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Oke, segitu dulu pembahasan dari aku. Kalau kamu punya ide, strategi belajar yang lain, lebih inovatif, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!